Berita Jemaat Minggu 14 Maret 2021. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu Jemaat GKI Sinar Kasih, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dimanapun kita berada, baik di tempat tugas maupun rumah tangga kita masing-masing, secara mandiri di tengah suasana new normal pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pelayanan ibadah minggu ini masih kita laksanakan secara virtual, dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum ibadah kita dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, ibadah minggu ini kita menggunakan liturgi kebaktian hari Minggu Sengsara 5 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba yang didampingi oleh penetua diakon yang bertugas. Kiranya pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima dan dengarkan nanti. Ibadah minggu ini kita menggunakan liturgi kebaktian hari Minggu Sengsara 5 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba yang didampingi oleh penetua diakon yang bertugas. Kiranya pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima dan dengarkan nanti memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam pelayanan, tugas dan keluarga. Yang kedua, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat atas pertambahan usia bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan antara tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2021. Yang ketiga, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan di sepanjang minggu yang sudah dilalui, baik yang disampaikan langsung ke kantor BPH maupun yang ditransfer melalui rekening BPH. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama, nominal, atau belum tercantum dalam berita keuangan dalam berita jemaat. Dimohon untuk dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Kasih-Nya padaku
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 5. Kita mengingat kembali saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Cepat duduk kembali. Nats pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang maha kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19-22. Karena keseluruhan kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Coba duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9 dengan perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Danau Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam menghayati sengsara yang dialami oleh Tuhan kami Yesus Kristus, pada minggu sengsara kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Tuhan bekerja atas kami sekalian, sehingga kami boleh menghayati sengsara Yesus adalah kasih Bapa, membebaskan kami dari kuasa dosa, yaitu maut. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada Minggu 14 Maret 2021, Minggu sengsara yang kelima, dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Berikutnya berkatakan dengan Nikodemus, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan kebenaran, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu Allah memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Kita ketahui ada begitu banyak pertolongan dan perlindungan yang diberikan oleh Allah. Nah, tetapi ketika di dalam perjalanan itu mereka diperhadapkan dengan keadaan yang sangat manusiawi, yaitu rasa lapar dan bosan terhadap makanan tertentu. Jadi meskipun Allah
telah memberikan kepada bangsa Israel mana dan burung puyuh sebagai makanan. Namun bangsa Israel selama dalam perjalanan tidak merasa puas karena mereka menginginkan roti dan air. Mereka tidak terlalu menyukai mana dan puyuh yang menurut mereka terasa hambar dan mereka telah bosan. Oleh karena itu bangsa Israel itu mengeluh kepada Musa. Mereka berkata bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir, tujuannya adalah supaya mereka mati gitu. Jadi saudara-saudara, tujuan bangsa Israel keluar dari Mesir yang disampaikan oleh Musa tidak lagi menjadi tujuan mereka oleh karena rasa bosan terhadap mana dan burung puyuh. Bahkan lebih daripada itu, sikap bangsa Israel ini menggambarkan bahwa mereka lupa bahwa Allah dengan kuasanya sesungguhnya dapat melakukan sesuatu dan memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel. Sehingga Allah melihat bahwa sikap bangsa Israel ini adalah suatu bentuk ketidakpercayaan dan Allah menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu dan ular itu memagut mereka dan banyak orang Israel mati. Setelah peristiwa itu bangsa Israel sadar dan mereka berkata mereka telah berdosa, kata-kata mereka telah melawan Tuhan dan meminta kepada Musa agar Tuhan menjauhkan ular-ular itu dari bangsa Israel. Dan Musa menurutinya, mereka berdoa. Saudara-saudara, unik bagaimana Allah memberikan keselamatan bagi bangsa Israel atas pagutan ular tedung. Kepada Musa, Tuhan memerintahkan agar membuat ular tedung dari tembaga dan menempatkannya pada tiang yang tinggi. Setiap orang Israel yang terpagut ular tedung, jika mereka melihatnya, maka mereka tidak akan mati. Saudara-saudara, secara logika keselamatan yang disampaikan kepada orang Israel ini agak unik gitu. Tidak ada sebenarnya kaitan dengan penyembuhan secara kesehatan karena tidak disuntik untuk anti racun. Cukup hanya kalau dipagut ular tedung melihat kepada ular tedung buatan dan mereka akan sembuh dan tidak mati. Dan caranya juga untuk memperlihatkan bangsa Israel itu yakin gitu. Yakin kepada kuasa Allah itu cukup hanya melihat kepada ular tedung itu saja gitu. Dan faktanya memang demikian, setiap bangsa Israel yang dipagut ular tembaga itu setiap bangsa Israel yang dipagut ular tedung itu, mereka melihat kepada ular tembaga, maka tetaplah mereka hidup. Cara keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu adalah otoritas, wewenang penuh dari Allah. Saudara-saudara, demikian juga pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika ia hadir di tengah-tengah dunia adalah tujuannya untuk menyampaikan keselamatan dari
kuasa dosa. Dan keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah saja sebagai bukti kasih-Nya bagi manusia. Jadi manusia yang bertobat, menyadari dan menyesali dosanya dan mengandalkan anugerah keselamatan dari Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, maka dia akan selamat. Bagaimana dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dalam ayatnya yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cara Allah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa hingga pada saat ini menjadi percakapan yang cukup hangat gitu. Dan itu juga pada masanya dulu menjadi suatu pergumulan dari Nikodemus ini sebagai seseorang cendekiawan yang menggumuli dan memberikan pengajaran tentang firman Allah. Kedatangan Nikodemus menemui Yesus itu menggambarkan suatu ada pergumulan dalam diri Nikodemus tentang bagaimana manusia berdosa boleh selamat dari kuasa dosa itu. Sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, Nikodemus menyadari bahwa ia tidak dapat dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri untuk hidup tanpa dosa. Ia tidak dapat menuruti semua hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa ketika ia tidak dapat melaksanakan seluruh hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat, maka dia tidak akan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, ia menemui Yesus mengharapkan sebuah pencerahan. Dan dalam percakapan antara Nikodemus dengan Yesus itu kita mengetahui yang pertama adalah Allah sendiri yang sesungguhnya yang mampu dan berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Yang kedua, cara Allah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa adalah wewenang Allah itu sendiri. Sama seperti cara Allah menyelamatkan bangsa Israel dari pagutan ular tedung, itu adalah wewenang Allah sendiri. Kita ketahui dari cara melihat kepada patung tembaga ular tedung, maka mereka akan selamat atau tidak mati. Tentunya dari segi akal pikiran sulit untuk diterima. Artinya apa? Keselamatan itu tidak didasarkan kepada akal pikiran gitu, manusia. Seandainya bangsa Israel pada saat itu mengandalkan akal pikirannya, mana mungkin dengan melihat patung tembaga ular tedung kalau dipagut tidak mati. Nah, tetapi mereka harus melihat kepada siapa yang memberikan perintah untuk membuat ular tedung. Siapa yang memberikan perintah untuk menoleh kepada ular tedung tembaga itu. Dan
bagaimana kekuasaan yang memerintah itu? Itu adalah tentunya Allah yang Maha Kuasa. Dan disinilah dituntut sebuah kepercayaan kepada Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan, bukan mempertentangkan cara Allah itu untuk menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga Allah berkuasa menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan mewujudkannya dengan cara hadir di tengah-tengah dunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertentangan cara Allah menyelamatkan ini tentunya dipertentangkan antara menurut pemikiran manusia, baiknya seperti ini, harusnya seperti itu gitu. Tetapi pada dasarnya kita jangan fokus kepada cara Allah menyelamatkan itu, tetapi fokus kepada yang memberikan keselamatan itu siapa? Yaitu Allah yang sungguh-sungguh berkuasa gitu. Sehingga ketika Allah yang sungguh berkuasa itu mewujud nyatakan keselamatan itu bagi manusia berdosa, ya maka manusia itu melihat kepada Allahnya gitu. Jadi tentunya dengan percaya kepada Yesus yang ditugaskan untuk memberitakan berita keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman Tuhan bagi kita atas segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang sama tentang pandemi COVID-19, sungguh kita melihat keselamatan datangnya dari Allah gitu ya. Dan Allah boleh memakai siapa saja untuk menyatakan keselamatan itu. Memakai pemerintah yang menganjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan gitu. Dan tentunya kita tidak bisa memperdebatkan kalau umpamanya pakai masker bisa selamat dari pandemi atau pakai masker tidak bisa selamat gitu. Perdebatan-perdebatan itu tidak akan ada akhirnya. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, dan ini juga tentunya hikmatnya datang dari Allah itu sendiri gitu. Ketika kita menuruti protokol kesehatan, maka kita tetap melihat kepada kekuasaan yang menyelamatkan itu datang dari Allah. Demikian juga keselamatan kita dari kuasa dosa itu datangnya dari Allah. Ya caranya dia datang ke dunia ini dalam rupa Tuhan Yesus Kristus, dan itu semua oleh karena kasih-Nya kepada kita manusia. Jadi sederhana saja, percayalah kepada Allah yang dapat menyelamatkan dari kuasa dosa. Jangan kita meniadakan kekuasaan Allah itu ketika Allah itu menyatakan keselamatan dengan cara yang mungkin menurut kita manusia tidak tepat gitu ya, tidak tepat gitu. Tetapi lihatlah, yang mewujudkan keselamatan itu adalah Allah. Percayalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami sebagai manusia untuk memahami kuasa keselamatan yang dari Allah hadir dan bekerja pada saat
bangsa Israel menghadapi kematian ketika dipagut ular tedung. Maka demikian juga kami harus merendahkan diri kami, meninggikan jalan selamat yang Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami harus mengabaikan kemampuan kami untuk dapat membebaskan diri dari kuasa dosa, sehingga kami hanya mengandalkan kuasa kasih Tuhan saja untuk beroleh selamat. Terima kasih ya Bapa. Bapa di sorga, kami memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini yang menghadapi persoalan yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dengan dampak-dampaknya di berbagai bidang. Kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dan bekerja, sehingga kami dapat menyikapinya dengan kerendahan hati dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Berikanlah hikmat Tuhan bagi orang yang Tuhan kenan, agar orang yang telah terpapar maupun yang belum terpapar boleh terhindar dari pandemi ini. Berikanlah hikmat Tuhan bagi setiap orang agar dapat memberikan jalan keluar atas dampak-dampak yang terjadi sebagai akibat dari pandemi ini. Dengan tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami juga pemahaman agar kami sebagai manusia semakin disadarkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan tempat kami hidup, menjaga dan memelihara sikap dan perilaku kami terhadap manusia dan ciptaan Tuhan, agar semuanya itu sesuai dengan kasih Tuhan. Sertai pemerintah kami ya Bapa dengan hikmat Tuhan, agar mereka boleh menyikapi segala sesuatu, termasuk pandemi COVID-19 ini dengan dampaknya, dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pandemi ini tetap boleh berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap masyarakat Indonesia, agar masyarakat pun boleh ikut serta dengan menuruti himbauan-himbauan pemerintah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Bapa di surga, kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi gerejamu dan setiap orang yang ikut serta di dalam pelayanan. Pakailah kami ya Bapa, dan mampukanlah kami agar kami bersungguh-sungguh menyatakan dan mengutamakan kasih Tuhan itu di dalam setiap hal. Dan biarlah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan bagi setiap orang yang sakit, anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda yang telah lanjut usia, orang-orang yang dimarginalkan, menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu
Melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini? Sebab semuanya datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang jemaat untuk berdiri. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Dalam diri
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.